Shalom, kita bertemu lagi dalam renungan pagi. Pagi ini saya akan berbicara tentang suatu ajakan. Kita harus paham sekali berbicara tentang siapa yang mengajak. Temanya tadi adalah suatu ajakan. Dan hari ini kita harus paham sekali tentang siapa yang mengajak. Saya memberikan dua golongan, yaitu yang baik atau tidak, yang kenal atau tidak. Maksudnya begini saudara, siapa yang mengajak? Saudara harus paham sekali, orang ini baik atau tidak. Saudara mengenal atau tidak? Dua golongan saja, itu yang pertama. Yang kedua adalah ajakan apa? Ajakan itu baik atau tidak? Berguna atau tidak, menjerumuskan atau tidak, mengsesarakan atau tidak, mencelakakan atau tidak. Kita harus paham, pagi ini kita belajar. Amin saudara. Contoh, saya tahu bahwa saudara sangat paham ketika ada seseorang yang mengajak kita dan kita tidak mengenal, pasti kita tolak, gitu kan? Tetapi kalau saudara mengenal dia, pasti saudara terima. Tapi belum tentu ajakannya saudara ikutin. Karena harus dilihat, yang pertama betul, kalau sudah mengenal, saudara tahu dia, maka saudara menerima dia. Yang kedua, belum tentu ajakannya saudara mengikuti atau melakukannya. Kita harus tahu itu. Contoh, ketika ada seseorang datang di tempat rumah saya tidak mengenal, tiba-tiba dia mengajak saya, pasti saya tolak karena saya tidak mengenal. Tiba-tiba datang ke rumah, Bu, saya aja yuk pergi. Ya saya nggak mau. Kan begitu, karena saya tidak mengenal. Yang kedua, kalau dia datang ke rumah saya mengenalnya. Saya menerima saudara, karena saya mengenal orang itu. Saya tahu dia baik atau tidaknya, kan gitu. Saya terima. Yang kedua, ketika dia mengajak saya, belum tentu saya ikut atau melakukannya atau mengikutinya. Belum tentu. Yang pertama, yang kedua tadi bicara bahwa ketika yang pertama saya mengenal dia, ketika yang kedua dia mengajak saya pergi, gitu ya. Bu, kita pergi yuk. Saya tahu siang jam ini ibu belum makan. Yuk kita pergi makan yuk Bu, makan bakso. Ibu kan suka di tempat ini yang dimana ibu langganan di situ. Saudara, pasti saya mau. Karena apa? Alasannya, tujuannya. Saya pas lapar, dia ngajak saya makan, dan itu baik. Ya saya mau, saya mengikutinya. Ya kan? Itu yang pertama contoh. Yang kedua, bisa saja saya mengenal, tapi ketika dia mengajak, saya mengenal dia, saya mau. Tapi yang kedua, ketika dia mengajak, belum tentu saya ikut. Dia datang ke saya dan mengajak saya, Bu, yuk jalan-jalan yuk ke TP atau ke Sogo. Hanya jalan-jalan aja Bu, dari lantai atas sampai bawah. Kita habiskan waktu ini sampai malam, terus nanti capek kita pulang dan tidur. Saudara, saya tolak pasti. Kenapa? Gak ada manfaatnya, gak ada bergunanya. Hanya jalan-jalan menghabiskan waktu. Emangnya saya gak ada kerjaan kah? Gitu kan? Pasti saya menolaknya. Betul? Begitupun saya percaya saudara pun mengerti itu. Tapi hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang kita harus pelajari, yang kita harus pahami. Kalau contoh tadi, pasti saudara mengerti semua dan enggak saya harus tuntun pun mengerti. Tapi kita akan buka firman Tuhan ini supaya kita sangat-sangat mengerti. Kita buka dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, satu ayat saja ayat ini. Ayat ini jelas. Siapa itu? Siapa yang mengajak? Saudara tahu persis siapa yang mengajak. Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ajakan apa? Kita tahu Tuhan kita bukan manusia yang hanya orang yang biasa, tapi dia adalah manusia dan Tuhan 100%, manusia 100%, dan dialah Tuhan kita yang memberikan suatu ajakan. Ketika dia datang kepada kita, mosok sih kita tolak? Saya percaya kita semua menerimanya. Yang kedua, ini bicara tentang ajakan. Belum tentu kita lakukan. Sekali lagi, saya tidak menjudge, tapi kita belajar. Yang kedua adalah ajakan. Luar biasa. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Itu ajakan buat kita untuk datang kepadanya. Karena dia tahu persis kemampuan, kekuatan kita untuk menghadapi keadaan kondisi ini. Sesungguhnya kita tidak bisa. Sebab itu Tuhan mengajak kita untuk kita boleh datang kepadanya supaya Tuhan ambil alih. Amin. Tapi seringkali ajakan ini kita memang ngerti, tapi susah kita ngikuti dan lakukan. Iya tuh ya, bukan di sini, di luaran sana. Haleluya. Tapi pagi ini kita belajar. Ini ajakan yang dimana sesungguhnya kita harus mau mengikuti, karena ini bukan kerugian, tapi sesungguhnya keuntungan bagi kita. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan yang luar biasa buat kita, adalah untuk kita apa saudara? Mendapatkan kelegaan, karena terlalu beban berat kita tanggung sendiri. Ada banyak beban yang kita pikul sendiri. Engkau tidak akan kuat, engkau tidak akan mampu. Terus kau angkat terus, engkau yang lakukan itu, maka lama kelamaan engkau akan putus asa. Maka itu pagi ini Tuhan berkata, mari kepadaku. Tuhan suruh bawa semua masalah beban berat kita kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri, bukan engkau yang nanggung, tapi Dia yang akan memikulnya. Kita bersama-sama, maka kita akan ringan, dan Tuhan membuat kita lega, enggak sesek. Amin. Sangat sederhana pagi ini. Datang dan bawa semua. Ikuti. Maka keuntungan, keberuntungan ada di kita. Puji Tuhan, sangat sederhana. Firman Tuhan hari ini. Suatu ajakan buat kita. Kita tahu siapa yang mengajak? Tuhan Yesus. Yang kedua, ajakan apa yang diberikan buat kita untuk membuat kita ringan untuk menghadapi hidup ini. Maka itu, bawa semua kepada Tuhan. Datang kepadanya. Taruh semua bebanmu, masalahmu. Kau akan melihat kelegaan itu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.